Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwanti Maharani, NPM 10010121724. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prosedur laporan KKL saya yang berjudul Prosedur Pengajuan Bantuan Dana Kesehatan di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bandung. Latar belakangnya, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mengatur kemakmuran di bumi, guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut ialah dengan adanya kesehatan jasmani maupun rohani. Namun, kenyataannya masih sulitnya akses kesehatan di Indonesia. Salah satunya contohnya adalah angka kematian bayi AKB dan angka kematian ibu di AKI di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu angka kelahiran bayi sebesar 35 per 1000 kelahiran dan angka kematian ibu sebesar 307 dari 100.000 orang. Salah satu contoh sulitnya mengakses kesehatan di Kabupaten Bandung ialah banyaknya masyarakat yang meminta bantuan ke Basnas Kabupaten Bandung, salah satunya seorang masyarakat yang mengajukan dana kesehatan untuk saudaranya dikarenakan saudaranya telah selesai rawat inap. Namun tidak dapat keluar dari rumah sakit dikarenakan tidak dapat membayar biaya perawatan rumah sakit. Visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung. Visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang rapih, rapi, kertara harja melalui optimalisasi dana zakat, infak, dan sodakoh. Misinya yang pertama, mewujudkan organisasi Basnas Kabupaten Bandung yang amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mensinergikan potensi jaringan antar pengelolaan ZIS di Kabupaten Bandung untuk diadakan kekuatan yang solid dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, memotivasi berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Yang keempat, melakukan upaya mengembangkan sumber daya manusia, pengurus Basnas melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Yang kelima, membuka akses dengan berbagai pihak dari kalangan birokrat maupun pelaku usaha. Sejarah singkat di Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama, pada tanggal 27 Oktober 2009, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-Undang Pengelolaan Zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi zakat dalam pengelolaannya, dan yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Mandat Basnas sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial. Untuk mewujudkan dan melaksanakan program nasional tersebut, maka pemerintah Kabupaten Bandung pun membuat Perda atau Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sodakoh, serta Perbu Nomor 1 Tahun 2006 Basnas Kabupaten Bandung pun melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2005. Sebelum terbentuknya SK terbaru, pengurus Basnas periode 2018 sampai 2023 dibentuk dulu pengurus terdahulu periode 2006 sampai 2011 dan SK perpanjangan tahun 2011 sampai 2018. Setelah kepengurusan itu selesai, maka muncul SK terbaru pengurus Basnas dan melalui seleksi calon pengurus Basnas Kabupaten Bandung dan sesuai dengan SK Bupati nomor 45112 Kep 323 Kensos Kementerian Sosial _2018.
Produk Basnas Kabupaten Bandung yang pertama ada Kabupaten Bandung Religius. Di sini masyarakat bebas untuk menzakatkan harta bendanya. Yang kedua ada Kabupaten Bandung Cerdas. Di sini Basnas memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang berprestasi maupun yang tidak mampu. Yang ketiga Kabupaten Bandung Sehat, yaitu di mana Basnas memberikan bantuan kepada masyarakat terkait dengan dana kesehatan. Yang keempat ada Kabupaten Bandung Peduli, dan yang kelima ada Kabupaten Bandung Berdaya Saing, di mana masyarakat diberikan dana untuk menstimulus agar mereka dapat membuka usahanya sendiri. Layanan Basnas Kabupaten Bandung yang pertama ada zakat online. Ialah layanan di mana muzaki dapat membayarkan kewajiban zakatnya secara online, yaitu melalui website resmi Basnas Kabupaten Bandung. Yang kedua, jemput zakat, di mana nantinya dari pihak Basnas akan mendatangi muzaki yang ingin berzakat, minimal zakat sekitar 1 juta rupiah. Yang ketiga, konsultasi, ialah layanan di mana pihak yang ingin melakukan zakat infak sodaqoh dapat bertanya langsung kepada pihak Basnas terkait zakat infak sodaqoh melalui website yang sudah tersedia. Yang keempat, kerjasama, ialah layanan di mana Basnas Kabupaten Bandung akan memberikan kesempatan jika ada pihak yang ingin bekerja sama, baik dalam program kemanusiaan maupun dana untuk kemaslahatan masyarakat, dengan cara mengirimkan proposalnya. Prosedur mekanisme atau standar operasional Basnas Kabupaten Bandung. Yang pertama, bagian resepsionis selalu menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Yang kedua, bagian operator Basnas menanyakan maksud dan tujuan kepada tamu yang datang. Yang ketiga, bagian operator Basnas mempersilahkan tamu untuk mengisi buku tamu dan menanyakan kedatangannya terkait kunjungan ke kantor. Keempat, apabila mengajukan bantuan, maka dilakukan cross-check dengan kelengkapan data administrasi terlebih dahulu oleh resepsionis atau operator Basnas yang terdiri dari surat permohonan, kartu tanda penduduk, KTP, kartu keluarga, KK, serta surat keterangan lainnya yang dibutuhkan. Sedangkan Ibnu Sabil cukup melampirkan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, KK, dan surat keterangan dari pihak kepolisian. Yang kelima, berkas dilampirkan ke Wakil Ketua 2 atau Wakil Ketua 3 atau Sekretaris dengan melampirkan kertas di posisi yang telah diisi terdiri dari tanggal pengajuan, asal surat, isi ringkasan, tanggal penerimaan. Yang keenam, Wakil Ketua 2 atau Wakil Ketua 3 Sekretaris melakukan asesmen awal untuk memperhatikan kelayakan yang dibantu atau tidak penerima manfaat atau bantuan. Yang ketujuh, apabila mendapatkan persetujuan, maka akan dilakukan survei, maka diposisikan kepada bidang pendistribusian untuk melakukan survei. Yang kedelapan, survei dilakukan maksimal 1 hari setelah di posisi turun kepada amil yang ditugaskan. 9. Apabila mendapatkan persetujuan menerima bantuan dan tidak memerlukan survei, maka diposisikan kepada bendahara sesuai ketentuan yang berlaku. Ke-10, apabila ada tambahan informasi, sampaikan kepada yang bersangkutan terkait perkembangan lanjutan pengajuan. Ringkasan pekerjaan. Penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan KKL di bidang Amil Zakat Nasional Basnas di Kabupaten Bandung selama 25 hari masa kerja. Hari kerja dilakukan sesuai dengan hari kerja Basnas Kabupaten Bandung, yaitu dari Senin sampai Jumat, jam kerja dari pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Dalam ketentuan berbusana, diwajibkan berbusana dengan sopan yang menutup aurat bagi perempuan maupun laki-laki. Kegiatan yang dilakukan penulis yaitu menjadi petugas resepsionis yang melayani mustahik atau muzaki. Selain itu mengisi berkas, data-data terkait mustahik, merekap dokumen terkait pengeluaran zakat infak sodaqoh, dan membuat proposal Jumat berkah. Selain itu, melakukan pendistribusian dan
bantuan pendidikan, serta penyemprotan masjid menggunakan desinfektan, dan juga merekap kesediaan tenaga pendidik untuk kesediaan membayar zakat infak sodaqoh. Prosedur pengajuan bantuan dana kesehatan di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bandung. Yang pertama, mustahik terlebih dahulu dapat menghubungi kontak yang telah tersedia di Basnas Kabupaten Bandung untuk mengetahui persyaratan yang harus dibawa. Yang kedua, kemudian mustahik datang ke Basnas Kabupaten Bandung untuk mengajukan dana kesehatan dengan membawa persyaratan, diantaranya membuat surat permohonan yang kemudian ditandatangani oleh pemohon yang bersangkutan, fotokopi surat kartu keluarga, KTP yang masih berlaku, dokumen identitas lainnya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa sesuai dengan domisili, fotokopi, biaya tagihan, resep. Yang keenam, mencantumkan nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Yang ketujuh, setelah memenuhi persyaratan di atas, maka mustahik dapat menunggu dana tersebut kurang lebih selama sebulan. Namun apabila ingin dicairkan hari itu juga, maka Basnas Kabupaten Bandung tidak dapat memberikan dana sepenuhnya sesuai yang dibutuhkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.